sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya telah pilih dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Saya akan bacakan beberapa ayat buat kita. Ayat yang ke-36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ayat yang ke-39. Maka bergemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Ayat 42. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Perempuan yang berdaya guna. Berdaya guna artinya suatu kemampuan untuk dapat menjalankan tugas dengan baik. Berdaya guna artinya kehidupannya mendatangkan hasil dan manfaat bagi orang lain, bagi keluarga dalam hidup ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam masa pandemi, walaupun kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan, berbagai pembatasan yang ada, namun itu bukan berarti kita pasrah, kita berhenti untuk berkarya. Tetapi justru di tengah-tengah masa pandemi kita dituntut bagaimana sebagai seorang perempuan bisa berdaya guna. Kita menjalankan tugas kita dengan baik, melakukan yang maksimal. Walaupun mungkin ada yang harus bekerja dari rumah, ada yang harus beribadah dari rumah, ada yang belajar dari rumah dan lain sebagainya. Tetapi justru memberi kita semangat untuk berkarya dengan lebih maksimal lagi. Dalam pembacaan kita dikisahkan bagaimana Dorcas, seorang perempuan yang sederhana, namun hidupnya berdaya guna. Kita akan belajar bersama, hidup yang berdaya guna itu seperti apa. Yang pertama kita lihat di ayat yang ke-36a. Hidup kita berdaya guna jikalau kita memaksimalkan hidup bagi Tuhan. Dorcas adalah seorang murid perempuan. Kata murid ini khusus menunjuk kepada pengikut Kristus, yaitu seorang yang punya karakter, punya sifat seperti yang dimiliki oleh Kristus, Sang Guru Agung kita. Seorang murid adalah seorang pelajar, mau belajar, mau diajar, mau diarahkan dalam hidup ini. Dia seorang yang terbuka terhadap perubahan. Dia seorang yang terbuka terhadap setiap masukan ataupun koreksi. Seorang yang mudah dibentuk dan diarahkan dalam hidup ini. Dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat di situ dikatakan, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat menguatkan semangat yang letih lesu. Jikalau kita adalah murid Kristus, itu berarti hendaknya setiap perkataan kita bisa memberkati orang. Perkataan kita bisa membangun, bisa menyejukkan orang lain yang ada di sekitar kita. Bukan sebaliknya menyakiti atau membuat orang lain jadi down. Kemudian bukan hanya lidah seorang murid, tetapi juga dikatakan bahwa Tuhan memberikan telinga seorang murid, yaitu telinga yang setiap pagi diasah, setiap pagi mendengar, merenungkan akan firman Tuhan dalam hidup ini. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebuah perenungan. Adakah setiap hari kita menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan dalam hidup kita melalui firman-Nya? Duduk di kaki Tuhan, belajar mendengar firman Tuhan, artinya selalu ada waktu yang kita khususkan untuk bersekutu dengan Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita hidup menyembah dan memuliakan Tuhan, ketika hidup bergaul karib dengan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita menikmati sukacita. Firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari itu akan membentuk kita, memproses kita, menolong kita untuk semakin indah dalam pandangan Tuhan. Dikatakan bahwa ketika Dia membentukku, aku tidak akan memberontak. Seberapa banyak di antara kita ketika kita ditegur atau dibentuk oleh firman Tuhan, kita memberontak, ataukah kita mau belajar taat? Seorang murid Kristus yang sejati adalah seorang yang mau diarahkan menjadi lebih baik dalam hidup ini. Kemudian yang kedua, hidup yang berdaya guna. Jikalau kita memaksimalkan hidup kita
bagi sesama. Di ayat yang ke-36b di situ dikatakan perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dorcas seorang perempuan sederhana namun dia banyak berbuat baik. Banyak artinya menunjukkan kepada sebuah kualitas dalam hidupnya. Dia telah melakukan banyak hal untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan dikatakan bahwa dia memberi sedekah. Artinya sesuatu pemberian yang berharga, sesuatu pemberian yang diberikan secara sukarela dan penuh sukacita. Apa yang Dorcas lakukan? Ayat yang ke-39 dikatakan bahwa dia membuatkan baju dan pakaian untuk semua janda yang ada di kota Yope. Luar biasa. Dorcas hadir. Dia jeli, dia peka melihat kebutuhan orang-orang yang di sekitarnya. Dia tergerak dengan penuh belas kasihan membantu sesama yang membutuhkan dalam kehidupannya. Dia memaksimalkan potensinya, menolong sesama yang membutuhkan dalam hidupnya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, Dorcas memaksimalkan hidupnya bagi sesama. Apa yang dia bisa buat, keterampilan, kemampuan yang dia bisa miliki, gunakan untuk memberkati banyak orang. Bagaimana dengan kehidupan kita? Dalam masa pandemi di sekitar kita ada banyak orang yang kekurangan, ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Adakah kita tergerak untuk menolong mereka? Ataukah kita berpikir, biarkan saja, saya juga susah kok. Belajar dari kehidupan Dorcas, apa yang kita bisa buat, lakukanlah itu bagi sesama. Dorcas adalah seorang yang banyak berbuat baik, itu menunjukkan sebuah kualitas. Bukan hanya kuantitas yang dia lakukan, tetapi kualitas dia berikan yang terbaik bagi sesama. Perempuan yang diberkati Tuhan, gereja, keluarga, masyarakat, negara membutuhkan perempuan-perempuan yang berdaya guna, memaksimalkan talentanya untuk Tuhan, untuk sesama, untuk pelayanan, dan juga bagi orang-orang yang membutuhkannya. Dorcas mampu melihat peluang dalam setiap kondisi yang ada. Mari belajar memaksimalkan setiap peluang itu untuk melakukan yang bernilai bagi sesama dan juga bagi Tuhan. Kemudian hal yang terakhir kita akan belajar mengapa kita harus memaksimalkan hidup kita bagi Tuhan dan bagi sesama. Ayat yang ke-36 mencatat, waktu ia masih hidup. Kata ia masih hidup berarti waktu kita sangat terbatas. Dorcas bisa berkarya bagi Tuhan dan bagi sesama selama ia hidup. Setelah dia meninggal, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ini mengingatkan kita hidup kita sangat terbatas, hidup kita sangat singkat. Hidup adalah kesempatan emas, berkarya, berbuat sesuatu bagi Tuhan dan sesama, bahkan bagi pelayanan. Karena singkatnya dan terbatasnya waktu ini, mari kita maksimalkan. Yesus berkata dalam Yohanes 9 ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selagi hari masih siang. Selagi masih ada kesempatan harus berkarya bagi Tuhan, juga bagi sesama. Kemudian ayat yang ke-36, karena ketika kita memaksimalkannya, kita akan dikenang baik oleh sesama. Ayat 36, semua janda dan orang kudus di Yope sangat kehilangan Dorcas. Mereka bahkan menunjukkan semua pakaian, semua baju yang dibuat Dorcas ketika ia masih hidup. Mereka memberikan kesaksian Dorcas adalah seorang perempuan yang berhati mulia, perempuan yang berbudi luhur, yang banyak sekali berbuat baik dan berbuat sedekah bagi sesama. Dia dikenang baik oleh orang-orang sekampungnya. Perempuan yang dikasihi Tuhan, seperti apa kehidupan kita kelak dikenang ketika kita meninggal dunia? Adakah kita dikenang meninggalkan kenangan yang baik atau kenangan yang buruk dalam hidup kita? Semua ditentukan selagi kita hidup. Seperti apa kita memperlakukan sesama, bagaimana pengabdian kita dalam Tuhan dan juga bagi orang di sekitar kita. Kemudian yang terakhir, mengapa kita harus maksimal? Karena ketika kita maksimal, kita menjadi berkat dan kesaksian yang indah bagi sesama. Ayat yang ke-42 mencatat, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kehidupan Dorcas adalah kehidupan yang luar biasa.
Ketika dia masih hidup, dia telah menjadi berkat dan kesaksian yang indah bagi sesama. Ketika dia meninggal pun jadi kesaksian yang indah. Bahkan ketika kebangkitannya pun menjadi kesaksian luar biasa. Kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya menjadi kesaksian yang indah. Dan dikatakan bahwa banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kehidupan seorang wanita yang sederhana, namun memberkati banyak orang, membuat orang tergerak untuk percaya kepada Tuhan. Adakah kehidupan kita semua menjadi berkat yang baik, menjadi kesaksian yang indah, membuat banyak orang mengenal Tuhan dalam kehidupan kita? Ataukah justru kita menjadi batu sandungan? Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, hidup yang berdaya guna ketika kita memaksimalkan hidup kita bagi Tuhan, memaksimalkan hidup dan talenta kita, potensi kita untuk menolong sesama. Waktu kita sangat terbatas, kita akan dikenang baik oleh banyak orang. Kemudian kehidupan kita akan menjadi berkat dan kesaksian yang indah bagi sesama. Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.